Pernah gak sih kamu bikin konten tapi pas depan kamera tiba-tiba blank, lidah kaku, suara gemetar, dan akhirnya kamu bilang, ah sudahlah nanti aja deh. Nah itu bukan karena kamu gak bisa ngomong, tapi itu karena kamu belum terbiasa public speaking. Di video ini aku bakal kasih tahu kenapa public speaking itu penting, gak cuma buat MC dan juga pembicara, tapi juga buat konten kreator pemula kayak kamu. Dan ini adalah modal utama buat kamu yang pengen serius jadi konten kreator. Kita mulai dari segmen 1, public speaking adalah skill dasar semua kreator. Setiap kali kamu bikin video, sebenarnya kamu tuh lagi public speaking. Cuman bedanya, audiensmu itu nggak secara langsung ada di depan mata kamu, tapi lebih tepatnya mereka ada di balik layar. Mereka sedang nonton videomu melalui layar HP mereka, cuman tidak secara langsung. Tapi tujuannya tuh sama, bikin mereka percaya, betah nonton, dan ngerti sama apa yang kamu sampaikan. Bahkan jika kamu hanya bikin konten voice over di TikTok, kamu harus tetap bisa mengontrol nada bicaramu, intonasimu, dan juga emosimu. Percaya deh, orang gak follow kamu cuman karena videomu itu bagus, tapi karena mereka seneng dengar cara kamu bicara, seneng dengar intonasimu, seneng dengar bagaimana cara kamu menyampaikan, dan mereka tuh paham sama apa yang kamu sampaikan. Oke, kita lanjut ke segmen 2. Kenapa banyak kreator yang gagal karena bicara? Banyak orang yang mikir kalau mereka tuh gagal gara-gara algoritma. Padahal sebenarnya karena bicara mereka tuh datar. Ngomong kayak baca teks tanpa ekspresi, tanpa rasa, dan akhirnya penonton pun gak betah buat berlama-lama. Di dunia perkontenan, cara kamu ngomong itu adalah bagian dari brand kamu. Jadi, personal branding sangat keras dipengaruhi oleh gaya bicaramu dan bagaimana cara kamu mendeliver suatu pesan ke audiensmu. Satu kalimat yang kamu ucapkan dengan percaya diri bisa lebih ngena dengan video dengan efek sekeren apapun. Terus buat pemula, gimana caranya biar mereka bisa jago untuk bisa public speaking di depan kamera? Oke, untuk itu kita lanjut ke segmen 3. Cara latih public speaking buat konten kreator. Aku kasih 3 cara simple tapi efektif buat ngelatih public speaking kamu. Yang pertama, biasakan diri kamu untuk ngobrol di depan kamera tanpa beban, serileks mungkin. Kamu perlu melatih public speakingmu. Kamu perlu terbiasa melihat wajahmu, angkat HPmu, rekam, dan ngobrol seolah-olah kamu lagi menceritakan keseharianmu. Baik hal lucu, film apa yang kamu tonton hari ini, apa yang kamu lakukan hari ini. Kamu perlu terbiasa untuk melihat dirimu sendiri di layar HPmu. Kamu perlu terbiasa melatih kepercayaan dirimu saat kameramu lagi on. Nah, di situ kamu bakal terlatih akhirnya. Jangan lupa, ada orang yang bilang bahwa quantity makes the quality. Jadi seringlah melakukan hal ini, minimal 5 menit sehari. Lakukan setiap hari karena nanti seiring dengan berjalannya waktu kamu akan terbiasa. Kedua, setelah kamu rekam, pastinya kamu perlu untuk mereview. Tonton ulang apa yang sudah kamu rekam. Kamu perhatikan apa yang perlu kamu perbaiki, baik itu dari intonasimu, baik itu dari ekspresimu, mungkin dari gesturmu. Nah, kamu pasti tahu kan, kamu sudah pelajari poin-poin dari public speaking, di mana hal yang penting itu adalah bagaimana kita berekspresi, intonasi kita, gaya bicara kita, gestur kita, eye contact kita. Nah, itu kamu evaluasi dari video yang kamu rekam tadi dan kamu perbaiki sedikit demi sedikit di keesokan harinya. Kadang yang bikin gak enak didengar itu bukan suaranya, tapi karena kita ngobrol terlalu cepat. Jadi kesannya itu kayak nggak natural gitu. Terus saja dilatih, direview hasil rekaman, dan nanti dengan sendirinya pasti akan jadi lebih baik. Yang ketiga, kamu perlu belajar storytelling. Yaps, public speaking yang kuat bukan soal suara yang keras, tapi bagaimana cara kamu menyampaikan suatu cerita dengan adanya rasa. Kamu bisa mulai belajar storytelling dari struktur sederhana, dimulai dari masalah, solusi, dan hasil. Misalnya, dulu aku gak pede ngomong depan kamera, tapi setelah latihan tiap hari, sekarang malah berasa kayak ngobrol sama temen sendiri. Jangan lupa berikan tawa-tawa kecil, berikan senyum-senyum kecil, meskipun mungkin audiensmu gak ngelihat ekspresimu ya jika itu voice over, tapi senyum dan tawa kecil yang kamu berikan dalam voice overmu itu akan terasa dan tersampaikan ke audiensmu. Terus emangnya kalau misalnya kita udah bisa nih public speaking, dampaknya apa sih ke akun kita, dampaknya apa ke video kita? Nah, kita masuk ke segmen 4, efek domino dari public speaking. Begitu kamu jago public speaking, semua hal dalam dunia perkontenan bakal terasa jadi lebih mudah. Pitching ke brand jadi lebih meyakinkan, bikin video edukasi lebih engaging, live pun udah nggak grogi lagi karena kita nggak terlalu mikirin mau ngomong apa, jadi semuanya tuh kayak natural aja, otomatis aja gitu. Kita mau ngobrol itu udah karena udah terbiasa. Bahkan mungkin nanti kamu bisa one take dalam proses pembuatan videomu. Jangan salah, rata-rata konten creator itu semuanya tuh pakai metode cut dan cut karena nggak ada yang bisa menghapus
hafal semua dari skrip. Dan kalau misalnya nggak pakai skrip itu juga videomu nggak bakal beraturan ya. Memang awalnya semuanya prosesnya kayak gitu, tapi lama-kelamaan nanti kalian juga bakal terbiasa dan akhirnya bisa one take sehingga bisa lebih produktif dan lebih banyak video yang bisa dibikin dalam waktu singkat. Public speaking itu ibarat otot sosial ya. Semakin sering kamu latih, semakin kamu mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan orang banyak. Baik itu bagaimana cara kamu menyampaikan dan akhirnya bagaimana kemampuan persuasifmu itu sangat dipengaruhi oleh public speakingmu. Jadi sebelum kamu beli lighting, beli kamera ataupun mic baru, yang paling utama itu latih dulu public speakingmu. Semuanya itu bisa belakangan, tapi yang bisa kamu mulai sekarang, yang bisa kamu eksekusi sekarang adalah mulai merekam dirimu, review dan latih public speakingmu. Karena cara kamu bicara menentukan bagaimana cara orang memandang kamu. Kalau video ini ngebuka perspektif baru buat kamu, klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar, aku mulai latihan public speaking mulai hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat ya, ngomong dengan rasa bukan cuma suara.